Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Baik, ikhwal kiram, azanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah, ya apa nih terlambat baru tiba di rumah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan dars dan pelajaran kita di malam ini dalam membaca kitab Khut Aqidatul Minal Kitab wa Sunnah As-Sahihah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah masuk di pembahasan seputar nazar. Ya, pertanyaan yang ke berapa? 4 di bab yang kelima, ya. Hal yajuzun nadru li ghairillah, apakah boleh seorang itu bernazar atas nama selain Allah? Ya, jadi nazar ini ikhwan itu diantara ibadah yang tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nazar itu ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Ada nazar yang dianjurkan, ya, seperti apa kemarin kita jelaskan? Ada masih ingat? Nazar yang pelakunya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menegakkannya. Nazar seperti apa? Nazar kepada hal yang diwajibkan. Nazar kepada Allah. Nazar kepada Allah pada hal-hal yang diwajibkan. Ya, kalau bernazar dalam perkara yang diwajibkan, maka itu ya, perkara yang bagus, ya, dipuji. Perkara yang dianjurkan, ya, ketika seorang mengerjakan hal-hal yang sifatnya wajib, ya, karena yang namanya ibadah yang wajib itu disyariatkan bagi seorang hamba untuk beriltizam, untuk konsisten, bertekad untuk menegakkannya. Ya, sebenarnya dalam ayat tsummal yaqulu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya ya, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Allah Subhanahu wa taala itu memuji orang-orang yang bertekad di dalam menegakkan nazarnya. Adapun nazar, ya, nazar secara istilah yang dijelaskan oleh para ulama adalah ilzamul insan nafsahu bi syai'in ma au ta'atan lillahi ghaira wajibatin makruh. Ya. Nazar adalah seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ya. Pak, siapa? Menabsennya. Siapa di sini? Ini Abu Syafiq. Kita tanya Abu Syafiq dulu. Yang online. Nah, Ustaz. Iya, bisa tolong jelaskan apa definisi nazar itu secara bahasa dan secara istilah. Dapat tak bahasanya sebelumnya? Secara nazar secara ilmu akidah adalah ibadah. Secara bahasa. Saya kemarin tidak sempat catat, Ustaz, yang secara bahasa. Gitu ya? Ada ya, sibuk kemarin. Kita catat, Pak. Yang dicatat sama Pak Agus apa? Coba. Nazar dalam ilmu fikih ada ya. Nazar makna dan makruh dan haram. Oke, itu hukumnya. Oke, terus apa lagi? Nazar hukumnya makruh tapi melaksanakannya wajib. Oke. Insyaallah. Terus apa lagi? Kemarin bersama di situ, Ustaz. Habis itu catatannya. Kalau begitu kita tanya yang offline.
Ananda Abid, ya, Ananda Abid. Apa definisi nazar secara bahasa dan secara istilah? Nazar secara bahasa adalah perjanjian, dan secara istilah seseorang berjanji mewajibkan untuk dirinya pada suatu ibadah yang seharusnya tidak wajib. Ulang dulu. Abid supaya saya catat, belum catat ini. Nah, ini baru gue catat Pak. Itu lawas. Nanti diminta catatannya insya Allah. Nanti dikirimkan. Insya Allah. Tanya sama Iko yang tahu ya atau yang catat. Ya, nanti dikirimkan. Ya, jadi itu nazar ikhwan ya. Nazar itu adalah seorang berjanji mewajibkan untuk dirinya suatu ibadah yang asalnya ibadah tersebut tidak wajib. Dan ini ya tentunya adalah hal yang dibenci. Hukum asal dari nazar itu adalah makruh. Tapi kalau sudah terlanjur terucapkan maka dia wajib untuk menunaikannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan maka kerjakan, laksanakan. Baik. Dan juga ya nazar ini kan mewajibkan atas dirinya hal-hal yang asalnya tidak wajib. Yang membebani diri pada hal yang asalnya tidak wajib itu perkara yang dibenci. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan seorang hamba sesuatu yang memang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, itu nazar ya, dan nazar ini lebih spesifik dibahas dalam ilmu akidah berkaitan tentang apa tujuan seorang dalam bernazar ya, dan apa latar belakangnya. Ya, apakah nazarnya itu adalah nazar ibadah ya, dan ketika dia bernazar apakah dia tujukan untuk Allah atau dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bernazar kepada selain Allah maka inilah yang masuk dalam kategori kesyirikan. Dia bernazar pada tempat-tempat yang dikeramatkan, dia bernazar kepada penghuni kubur, dia bernazar kepada ya bebatuan, pepohonan atau berhala-berhala yang lainnya. Maka inilah yang masuk dibahas dalam ilmu akidah, nazar yang dilarang, Baik, barakallahu fikum. Berikutnya kita setoran dulu ya. Pertanyaan yang keempat ini. Pertanyaan tentang nazar. Ya, bab yang kelima. Pertanyaan yang keempat, hal yajuzu an-nadru li ghairillah. Baik, silakan. Sudah siap setorannya semua? Siap. Insyaallah. Ya, silakan. Sesuai absen saja. Atau anak pertama, Ustaz? Syafiq dulu. Abu Syafiq kalau begitu. Silakan. Kita persilakan Abu Syafiq, insyaallah. Beliau semangat sekali. Ya, silakan. Bagus. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuz. Wad dalilu qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Suratul Kausar. Salah hafal kayaknya ini Pak Agus. Ulang dulu Pak. Hal yajuzun nadru li ghairillah? Wah. Dalilnya itu yang dalil fasholli li rabbika wanhar itu dalil tentang menyembelih. Adzabah. Aduh. Ini nazar. Ustaz, sana dulu. Padahal sudah mungkin. Nanti dipersiapkan lagi bagus. Allah Ustaz. Nah, kembali ke offline dulu. Silakan. Ananda Abid, silakan. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzun nadru illa lillah. Liqaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Surah Al-Maidah. Surah Al-Imran. Al-Imran, ayo. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sih. Rawahul Bukhari.
أيوة. طيب ما شاء الله أحسنت. بارك الله فيك. Fik barakallah. Berikutnya Abu Rafif, silakan Abu Rafif. Nah, Ustaz. Ya, Abu Rafif. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzu nazru illa lillah liqoulihi ta'ala Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Surah Al-Imran. Ayo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nazara ay yuti Allah falyuti'hu wa man nazara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Rawahul Bukhari. Ayo. Baik, ahsanta. Insyaallah. Barakallahu fik. Berikutnya silakan Akh Arif. Silakan Akh Arif. Ustaz. Baik, silakan. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzu nadhru illa lillah liqaulihi ta'ala wa man Rabbi inni nazartu laka ma fi batani muharrara. Suratu Al-Imran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa man yuti'illaha fala wa man nazara ayyati Allah Man nadara ayyuti Allah man nazara ayyuti Allah fala yu'tihi wa man falyuti'hu wa man nazara ayyasiyahu fala yu'sihi fala ya'sihi. Rahul Bukhari. Baik, masyaallah. Bas, barakallahu fik Akh Arif. Silakan berikutnya Akh Torik. Silakan Akh Torik. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzun nadru illa lillah liqaulihi ta'ala Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Surah Ali Imran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sihi. Rawahul Bukhari. Berikutnya silakan siapa? Akh Jamal. Silakan Akh Jamal. Ya. Baik, Akh Jamal. Hal yajuzun nadru li ghairillah? لا يجوز نجر إلا لله قوله تعالى رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. سورة الإمران. وقال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فلا يعصيه ومن نذر أن يعصيه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رواه البخاري. طيب ما شاء الله. بارك الله فيك Mas Akh Jamal. Berikutnya Abu Fadli, silakan Abu Fadli. Nah, Ustaz. Baik, Abu Fadli. Hal yajuzu an-nadru li ghairillah? La yajuzu an-nazru illa lillah liqaulihi ta'ala Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Quran suratul Al-Imran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sihi. Rawahul Bukhari.
Taib, insyaallah. Barakallahu fiik Abu Fadli. Berikutnya Abu Nadifa. Silakan Abu Nadifa. Taib, Abu Nadifa. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzu nazru illa lillah. Liqauli ta'ala Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Surah Al-Imran. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam man najara ayyuti Allah falyuti'hu wa man najara ayyasiyahu fala ya'sihi. Rawahul Bukhari. Masyaallah. Barakallah. Abu Andika, silakan berikutnya Abu Andika. Nah, Ustaz. Abu Andika, hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzun nadru illa lillah. Liqaulihi ta'ala Rabbi ini nadartu laka ma fi batni muharrara. Surah Al-Imran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man nadara ayyuti allaha falyuti'hu wa man nadara ayyasiyahu fala ya'sihi. Rawahul Bukhari. Insyaallah. Barakallahu fiik. Berikutnya Abu Qadafi, silakan Abu Qadafi. Qadafi. Afwan kok? Sudah. Kan selesai. Coba dulu Ustaz. Iya. Harus yakin, Pak. Kalau tidak bisa baru mundur Ustaz. Taib, lawas. Silakan Pak. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzun nadru illa lillahi liqaulihi ta'ala Rabbi ini nazartu laka ma fi batni muharrara. Suratu Ali Imran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man nadara ayyuti Allahu ayyuti Allah. Man nadara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadara ayyasiyahu fala ya'sihi. Ya. Rawahu Bukhari. Rawahu Bukhari, masyaallah. Allah yubarik fika ya Aba Qadafi ala juhdika bihadzal matan. Ya, semoga Allah berkahi antum Abu Qadafi atas usahanya dalam menghafal matan Taibah. Ya, berikutnya siapa lagi setelah Abu Qadafi? Abu Adam. Silakan Abu Adam. Abu Adam. Nah, Ustaz. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzu nazru illa lillah. Liqaulihi ta'ala Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Quran surat Al-Imran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man nadara ayyuti Allah man nadara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadara ayyasiyahu fala ya'sihi. Rawahu Bukhari. Taib. Barakallahu fiik. Silakan
setelah siapa tadi? Abu Adam. Berikutnya Abu Fahri. Silakan Abu Fahri. Iya, Abu Fahri. Hal yajuzun nadru li ghairillah? Hal yajuzu nadru lillah. La yajuzu, la yajuzu nadru illa lillah. Wa qauluhi ta'ala Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Suratul Al-Imran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa man nadhara ayuti Allah falyatihu wa man nadhara ayusiyahu fala ya'sihi. Rawahul Bukhari. Wa man nadhara ayasihi. Wa man nadhara ayasiyahu fala ya'sihi. Rawahul Bukhari. Ya. Barakallahu fiik. Berikutnya Harto. Silakan Harto. Pak Harto ya. Silakan Pak. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzun nadru ila Allah. Biqaulihi yajuzun nadru ila Allah. Yajuzun nadru ila lillah. Biqaulihi ta'ala Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Surah Al-Imran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man nadara ayuti Allah falyutihu wa man nadara ayyasiyahu falyasihi Ayo. Rawahu Muslim. Baik. Rawahu Bukhari. Lahul Bukhari. Barakallahu fiik. Berikutnya kita pindah ke yang online. Silakan yang online. Pertama Abu Sumayyah, silakan Abu Sumayyah, fadhal. Nah, Ustaz. Abu Sumayyah, fadhal. Pertanyaan keberapa, Pak? Yang terbaru dulu, Ustaz, yang nazar ini. Yang sebelumnya belum hafal. Oh, tiap labas. Apa? Silakan Abu Sumayyah. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuzun nazru illa lillah. Liqaulihi ta'ala Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Surah Ali Imran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sihi. Rawahul Bukhari. Masyaallah. Santa barakallahu fiik. Fika barakallahu. Berikutnya Abu Syafiq. Gimana Abu Syafiq, sudah lancar? Tidak salah hafal lagi? Ini ya? Coba Ustaz, tadi salah hafal itu. Aduh, kadar salah hafal. Tidak perhatian baik-baik dong. Kemarin ini Ustaz, itu ini kecil ada rel sedikit makanya kurang fokus. Oh, luar biasa ini si kecil ini. Ya, silakan Pak Agus. Hal yajuzun nadru li ghairillah? La yajuz. Aduh Ustaz, memang belum bisa ini. Aduh, yang belum. Oh, lupa kembali Ustaz. Ya, enggak apa-apa, diperlancarkan lagi. Ustaz. Ya, berikutnya Aksamsul kalau begitu. Aksamsul. Nah, Ustaz. Iya, Pak Samsul. Silakan. Hal yajuzun nadru. Ini pertanyaan kedua belum, dan yang ketiga. Oh, pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan kedua dulu. Sekarang. Iya, Ustaz. Pertanyaan yang kedua.
Ya, hal tajuzul isti'anatu bi ghairillah? La tajuzu wa dalilu qawlu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hasanun sahih rawahu Tirmizi. Barakallah. Lanjut pertanyaan ketiga. Ya, Ustaz. Lanjut ya teh. Hal nasta'inu bil ahya? Na'am. Yaqdiruna na'am fima yaqdiruna alai qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suratu Al-Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Rawahu Muslim. Lanjut pertanyaan keempat. Apa Ustaz? Pertanyaan keempat belum ini. Oh, apa? Boleh nanti di pertemuan berikutnya lagi insyaallah. Ya, berikutnya silahkan Abu Zubair. Ya, Abu Zubair. Apa anak nomor 3 dulu Ustaz. Oh, 3 dulu. Silakan. Ya. Abu Zubair, hal nasta'inu bil ahya? Na'am. Fima yaqdiruna alaih. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Suratul Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam والله في عون العبد ما كان العبد والله في عون العبد. وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. Lanjut berikutnya atau cukup? Apa nanti cukup dulu Ustaz? Belum sempat nafas. Lawas, apa? Nggak masalah insyaallah. Insyaallah. Berikutnya Abu Ghaniyah, silakan Abu Ghaniyah. Nah, Ustaz. Iya, Abu Ghaniyah, fadhal. Hal yajuzun nadru li ghairillah? لا يجوز النذر إلا لله لقوله تعالى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا سورة الإمران وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه رواه البخاري. نعم Ustaz. Masyaallah, barakallahu fiik. Ghaniyah. Ya, silakan. Berikutnya siapa? Abu Ibrahim. Masyaallah, Abu Ibrahim. Saiful. Masyaallah. Ya. Iya, Saiful. Menetapnya di mana, Pak? Saiful? Dari Soy juga ya? Di Soy Ustaz. Ini anak ada tamu jadi tidak bisa hadir di masjid tadi Ustaz. Oh, oh ya. Barakallahu fiik. Lawas, Pak. Pertanyaan keberapa, Pak? Yang nazar ini Ustaz. Nazar ya. Silakan. Hal yajuzun nadru li ghairillah? لا يجوز النذر إلا لله لقوله تعالى ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا سورة آل عمران وقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يأسيه فلا يأسيه رواه البخاري. ما شاء الله بارك الله فيك. Ya, jazakallah khair.
atas sarannya. Ya, sudah semua ya, alhamdulillah. Berikut, ya. Masih ada yang belum saran? Ya, kalau sudah semua, kita akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang kelima. Yang kelima, dari bab yang kelima ini, kata penulis, rahimahullahu ta'ala, hal yajuz dzabahu li ghairillah. Hal yajuz dzabahu li ghairillah. La yajuz. Waddalilu qawluhu ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Suratu Al-Kautsar. Inhar, idbah. Ya, inhar, idbah lillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah. Rawahu Muslim. Baik, kita penulis, apakah boleh seorang itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Hal yajuzun nadru li ghairillah? Apakah boleh seorang itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya la yajuz, tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah, ya, dan menyembelihlah, menyembelih, ya, dan menyembelih. Inhar, idbah lillah. Mana inhar apa? Idbah, ini sembelihlah, menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam haditsnya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Rawahu Muslim. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih atas selain Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Baik, ikhwanul kiram, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Pembahasan berikutnya yang dibahas oleh penulis adalah tentang zabah, ini tentang menyembelih. Dan ini juga di antara bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu mereka menyerahkan ibadah sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyerahkan ibadah sesembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit membahas mengenai ini, mengenai sesembelihan ini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang sembelihan ini, ya, kata beliau, az-zabah, ya, zabah itu, menyembelih itu adalah izhaqur ruh bi iraqatid dam ala wajhin makhsus. Menyembelih itu, kata beliau, adalah izhaqur ruh, menghilangkan nyawa, dengan cara bi'iraqatid dam, dengan cara mengalirkan darah, ala wajhin makhsus, dengan tujuan tertentu, ya, jadi ketika kita ditanya apa itu zabah, apa itu menyembelih, menyembelih itu adalah izhaqur ruh, menghilangkan ruh, ya, menghilangkan ruh, nyawa, maksudnya ruh itu nyawa, menghilangkan nyawa apa ya, nyawa hewan, ya, karena ini disembelih itu hewan. Cara menghilangkan nyawanya adalah dengan bi'iraqatid dam, dengan cara mengalirkan darahnya. Jadi namanya menyembelih itu mengalirkan darah. Ya, disembelih itu darah harus mengalir.
Ya, makanya ketika orang menyembelih itu harus diperhatikan betul. Ya, seperti ketika kita menyembelih hewan ternak ya, menyembelih ayam atau menyembelih kambing, sapi dan yang semisalnya. Ketika kita menyembelih itu harus kita sembelih di bagian lehernya dan ada urat ya, urat itu yang di situ mengalirkan darah itu betul-betul harus terputus. Ya, agar darahnya keluar. Ya, karena yang namanya menyembelih itu harus darah mengalir. Nah, dan ini nanti yang menjadi sebab menyembelih ini adalah sebuah ibadah. Ya, karena yang terpenting dari ibadah menyembelih itu adalah apa yang kita alirkan darahnya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluha taqwa minkum. Ya, Allah tidak butuh dengan daging-daging dan darah-darah dari hewan yang kalian sembelihkan, tapi yang Allah inginkan adalah ketakwaannya. Ya, intinya di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya inti dari penyembelihan adalah ketika kita mengalirkan darah, ya darah itu mengalir, kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wa yaqu 'alal wujuh, dan menyembelih ini ada beberapa macam. Menyembelih ini ada beberapa macam. Yang pertama, kata beliau, al-awwal ayyaqa ibadatan. Ya, sembelihan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah. Sembelihan yang dilakukan sebagai bentuk ibadah. Jadi sembelihan itu ada beberapa macam, kata beliau. Yang pertama adalah sesembelihan yang dikerjakan karena ibadah. Bi ayyaqsuda bihi ta'zimal madhbuh lahu wa tadallulu lahu wa taqarrubu ilaihi fahada la yakunu illa lillahi ta'ala 'alal wajhi alladhi syara'ahu Allah ta'ala wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar wa dalilu ma dzakarahu Syekh rahimahullahu ta'ala wa huwa qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kata beliau, bentuk penyembelihan. Jadi penyembelihan itu ada beberapa macam ya. Ada orang yang menyembelih dengan bentuk dilakukan sebagai bentuk ibadah. Maksudnya apa? Orang yang menyembelih, dia maksudkan dari sembelihannya itu untuk mengagungkan sesuatu. Ya, untuk mengagungkan sesuatu yang dia menyerahkan sesembelihan itu. Dia mengagungkan. Jadi sesembelihan yang sifatnya ibadah ini ada bentuk apa? Ada bentuk ta'zim, ada bentuk pengagungan. Ya. Dia menyembelih, di dalam hatinya ada bentuk pengagungan terhadap sesuatu yang dia serahkan sesembelihan itu. Wat tadallul, dan ada bentuk perendahan, dia rendahkan dirinya. Wat taqarrub, dan ada bentuk pendekatan diri kepada sesuatu tersebut. Maka kata beliau, fahada la yakunu illa lillah. Maka sesembelihan seperti ini, sesembelihan yang di dalamnya ada bentuk pengagungan, ada bentuk ketundukan, perendahan, ya, merendahkan diri, mendekatkan diri kepada yang diserahkan sembelihan itu, hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak boleh kecuali hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kecuali hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala ala wajhil ladzi syara'ahu Allah taala. Ya, yang mana dia melaksanakan penyembelihan seperti ini, dia melakukan hal sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia melakukan sembelihan itu untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya. Jadi tidak boleh ya menyembelih yang di dalamnya ada bentuk pengagungan, ada bentuk perendahan, ada bentuk pendekatan, ketaatan, menghinakan diri. Ya, dia merendahkan dirinya untuk siapa yang dia serahkan sembelihan itu. Wa sarfu li ghairillah, siapa yang menyembelih dengan bentuk ibadah seperti ini, dia sembelihkan atau dia menyerahkan sesembelihan itu kepada selain Allah, maka itulah syirkun akbar, itu syirik besar. Ya.
Jadi coba kita tanya, ikhwan. Itu orang-orang yang datang menyembelih ke sebuah tempat-tempat yang dikeramatkan. Kira-kira mereka menyembelih itu bentuknya ibadah atau bukan? Ya pasti bentuknya ibadah. Kenapa? Karena ada bentuk pengagungan terhadap yang ya diserahkan kepada tempat yang diserahkan sesembelihan itu. Tidak mungkin tidak. Pasti ada bentuk perendahan, penghinaan diri. Ya, dia mengagungkan, dia menunduk. Inilah syirik. Inilah hakikat syirik besar. Betapa banyak kaum muslimin yang nasallallahu alaihi wasallam mereka menyalahgunakan ibadah ini. Mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, bahkan syirkul akbar dalam bentuk ibadah satu ini. Ya ini menyerahkan sesembelihannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ketahuilah, katakanlah, sungguhnya salatku, sesembelihanku dan hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bentuk yang ke berapa tadi? Ke pertama ya, bentuk sembelihan yang pertama. Baik, kemudian kata beliau bentuk sembelihan yang kedua ada namanya ayyaqa ikraman li dhaifin au walimatil urs au nahwi dzalik. Menyembelih menyembelih dengan tujuan untuk memuliakan tamu. Menyembelih dengan tujuan untuk memuliakan tamu atau liwalimatil urs. Dia menyembelih untuk walimah, untuk pernikahan. Ya, pesta pernikahan. Iya. Atau yang semisal dengan itu. Maka apa hukumnya seperti ini? Apa hukumnya? Contoh ya. Pak Agus ya. Contoh Pak Agus. Beliau bertamu ke rumahnya siapa? Biasa Pak Agus bertamu ke rumahnya siapa, Pak? Abu Gonia atau Abu Gonia saja. Ya. Ya. Pak Agus bertamu ke rumahnya Abu Gonia. Iya, Masya Allah. Abu Gonia ya paham dalilnya tentang bagaimana memuliakan tamu. Masya Allah. Beliau langsung potong kuda. Ada nggak kuda di sana? Banyak, Ustaz. Banyak ya. Pak Agus suka tidak makan kuda? Tahu Abu Gonia potong, Pak Agus tidak suka makan kuda. Itu nomor 1, Ustaz. Masya Allah, nomor 1. Baik. Ya. Siapa? Abu Gonia potongkan kuda. Karena ingin memuliakan tamu. Ingin memuliakan Pak Agus yang datang berkunjung ke rumahnya. Insya Allah. Pertanyaan apa hukumnya hal seperti ini? Kita potong ya hewan, menyembelih hewan karena ingin memuliakan tamu. Atau karena ada pesta pernikahan biasa ya. Ya pesta itu enggak afdal kalau tidak ada dagingnya. Ya, enggak menyembelih. Ya, apalagi kalau di Sulawesi itu Sulawesi, orang-orang di Sulawesi ya. Enggak mau kasih nikah anaknya kalau ada sapinya. Harus ada sapi. Ya, minimal 1 ekor. Kalau cuma ayam, tidak diterima antum di sini. Nggak tahu kalau di Sawai kayaknya lebih mudah ya dibanding Sulawesi. Lebih parah. Justru lebih parah. Allah. Baik, barakallahu fiikum. Ya, jadi kembali, apa hukumnya menyembelih hewan untuk memuliakan tamu atau untuk acara-acara? Kata beliau, fahadha ma'murun bih. Ini hal yang diperintahkan. Ya, ini hal yang diperintahkan, hal yang dianjurkan. Bahkan ya kata beliau, imma ujuban atau istihbaban. Bisa hukumnya menjadi wajib dan bisa hukumnya menjadi sunnah. Ya, bisa hukumnya menjadi wajib dan bisa hukumnya menjadi sunnah. Karena kata beliau, liqauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, hendaknya dia memuliakan tamunya. Ya, tamu itu ya tahu ya, tamu itu ya orang jauh mungkin atau orang yang ya dari luar daerah, orang yang kita jarang ketemu. Tapi kalau tetanggaan ya sebentar-sebentar datang lagi bertamu. Sebentar datang lagi bertamu, ini enggak tahu diri wahai. Dipotongkan terus. Bertamu lagi ya orang tuan rumahnya sudah capek. Masih tinggal lagi di situ. Enggak
tidak peka. Biasa ada tamu begitu ya. Tuan rumahnya sudah mau istirahat, tamunya masih heboh cerita, masih sibuk. Allah musta'an. Intinya ala kulli hal, ikhlas kalian seorang hati dimuliakan Allah, menyembelih untuk tamu ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya, bisa jadi wajib dan bahkan ya bisa sunnah, bahkan bisa wajib, bisa menjadi wajib. Nabi SAW mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dia muliakan tamunya ya dengan menyembelihkan hewan, ya itu baik. Dan ingat ya, ketika kita menyambut tamu, ketika kita memuliakan tamu kita, menyuguhkan makanan kepadanya, selalu tanamkan niat dalam hati ya untuk mengejar pahala, untuk mencari pahala di sisi Allah, untuk menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar kita muliakan tamu, tapi kita yakin bahwasanya adalah perintah Rasulullah SAW. Nabi SAW merintahkan kita untuk memuliakan tamu. Maka pemuliaan tamu kita itu akan diganjari dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas dengan pahala. Dan qaidah mengatakan al jazau min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amalannya. Ketika kita memuliakan tamu kita, memuliakan orang-orang yang berkunjung kepada kita, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan jenis amalan kita. Baik, barakallahu fikum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, kepada Abdurrahman bin Auf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalam walau bisyat. Ya, kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf yang saat itu menikah, Abdurrahman bin Auf menikah, maka Nabi SAW mengatakan, adakanlah acara, ya, adakanlah walimah, ya, bikin pesta, dan menyembelihlah walaupun hanya seekor kambing kecil. Menyembelihlah walau hanya seekor kambing. Nah, ini juga dalil yang digunakan oleh sebagian orang bahwasanya ketika orang walimah pesta itu ya identik dengan menyembelih. Ya, Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika Abdurrahman bin Auf menikah, Nabi SAW mengatakan, ya bikin acara. Jangan sekedar akad saja, jangan sekedar ya akad nikah, tapi bikin acara, undang orang dan menyembelih, walaupun hanya seekor kambing, sembelihlah. Ya, jamu tamu-tamumu. Ya, paham ya kan ya? Jadi itu bentuk sembelihan yang kedua. Sembelihan yang kedua apa tadi? Menyembelih untuk memuliakan tamu atau untuk acara dan lain sebagainya, maka hal ini dianjurkan. Kemudian yang ketiga, bentuk sembelihan yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala adalah ayyaqa ala wajhi tamattu'i bil akli aw tijari bihi wa nahwi dzalik. Yang ketiga kata beliau adalah menyembelih karena ingin bersenang-senang semata. Ya, bersenang-senang dengan cara memakannya tentunya. Menyembelih karena ya, dengan tujuan ingin bersenang-senang dengan memakannya. Awit tijar, atau tujuan ingin menjual, memperdagangkannya. Aw nahwi dzalik, atau yang semisal dengan hal itu. Maka kata beliau, fahadha min qismil mubah. Maka hal seperti ini itu masuk dalam kategori mubah. Boleh saja. Ya, jadi ini merupakan perkara mubah. Boleh saja orang menyembelih ya ayam contoh karena ingin makan ayam, maka tidak masalah. Ini hal-hal yang diperbolehkan. Fal aslu fihi al-ibaha, maka asalnya pada dasarnya perbuatan seperti ini itu mubah. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna khalaqana lahum, tidakkah mereka melihat ya, bahwasanya sungguhnya kami telah menciptakan mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun, dan ya tidakkah mereka memperhatikan bagaimana kami menciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak dari sebagian apa yang telah kami ya ciptakan. Ya, kami ciptakan untuk mereka binatang-binatang ternak. Wa dhallalnaha lahum faminha ruqubuhum wa minha ya'kulun. Dari binatang ternak itu kami tundukkan untuk mereka
Sebagiannya ada yang mereka gunakan untuk menjadi tunggangan mereka, yakni kendaraan mereka, dan sebagian mereka ada yang sebagian dari binatang itu ada yang mereka jadikan untuk makanan-makanannya. Jadi ya, orang menyembelih untuk dimakan memang itu adalah hal yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya. Wa qad yakunu matluban aw manhiyan anhu hasaban yakunu wasilatan lahu. Dan bisa jadi, kata beliau, menyembelih semacam ini menjadi perintah, menjadi hal yang diperintahkan atau menjadi hal yang dilarang, tergantung kepada sarana apakah yang dia gunakan untuknya. Jadi maksudnya apa? Untuk jenis menyembelih yang ketiga ini tergantung, bisa dianjurkan, bisa dia dapat pahala, dan bisa dilarang berdosa. Kalau dia menyembelih ya karena ingin makan, ingin menafkahi, ingin memberi makan kepada keluarganya, anak istrinya, maka ya ini hal yang diperbolehkan. Bahkan ini ya kalau dia niatkan karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau ada orang yang menyembelih, ya dia sembelih karena ingin contoh mabuk-mabukan, ya ingin berpesta pada pesta-pesta yang dilarang, maka tentu ini adalah sesuatu yang dilarang. Ini adalah sesuatu yang diharamkan. Allahu a'lam bishawab. Iya. Itu sedikit pembahasan seputar menyembelih ya, yang berkaitan masalah yang masuk dalam perkara akidah. Walaupun sebenarnya ada di sana pembahasan tentang fikih menyembelih, walaupun kita tidak tapi kita tidak bahas di sini ya, kita tidak bahas di sini tentang bagaimana cara menyembelih dan lain sebagainya. Itu ya ada dibahas dalam Kitabul Adhiyah, kitab menyembelih, kitab hewan kurban ya, ada dibahas di sana. Tapi itu pembahasan fikih. Kita hanya fokus ke pembahasan akidah di sini, yaitu bahwasanya menyembelih itu terbagi menjadi 3. Ada penyembelihan yang bentuknya ibadah, ada penyembelihan yang bentuknya memuliakan tamu, ada penyembelihan yang sifatnya mubah, yaitu penyembelihan yang ditujukan dikerjakan tujuannya hanya untuk makan, ya hanya untuk bersenang-senang atau untuk jualan, ya, itu hal yang mubah, boleh-boleh saja. Tapi tadi dikasih catatan penting, kata beliau, ini tergantung juga ya, tergantung pada wasilahnya. Kalau dia menyembelih wasilahnya untuk ya hal-hal yang diharamkan, maka tetap menjadi haram. Tapi kalau dia menyembelih tujuannya karena perkara yang baik, ya, perkara yang diperintahkan, maka itu juga hasilnya, niatnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu pelajaran kita untuk malam ini. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan mendengarkan setoran hafalan dari pertanyaan yang kelima, ya, yakni hal yajuzu dzabhu li ghairillah. Pendek ya, insyaallah ini mudah dihafalkan. Ustaz, Ya, bagus bisa ya? bertanya ke Ustaz? Iya. Boleh, Pak Agus, semoga bisa dijawab. Kalau ini Ustaz, sesembelihan yang kalau kayak macam yang habis baca-baca Ustaz, bisa dimakan Ustaz atau tidak? Kalau sesembelihan itu tuh, kalau bentuknya sesembelihan ya, kalau bentuknya sesembelihan, dia sembelih untuk acara bid'ah. Memang tujuannya untuk acara bid'ah ya, baca-baca dan lain sebagainya. Maka ya fatwa para ulama ini tidak boleh, haram hukumnya dimakan. Haram hukumnya dimakan karena ya dia tujuannya menyembelih itu pada perkara yang haram. Maka ya semua wasilah yang mengantarkan pada keharaman juga dihukumi haram, tidak boleh dimakan. Ini juga disebutkan fatwa oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau ditanya bagaimana hukum makan sesembelihan dari acara maulid. Ya, kata beliau, kalau bentuknya sesembelihan hewan itu tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Walaupun dia menyebut nama Allah di situ, walaupun dia mengatakan Bismillah Allahu Akbar, dia menyebut nama Allah dalam menyembelih, tapi dia tujuannya untuk acara-acara yang sifatnya bid'ah, dilarang, maka tidak boleh, haram hukumnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, izin bertanya. Iya, Abu Zubair, silakan Pak. Apa izin bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz kalau pilihan misalnya dari tetangga begitu Ustaz, yang ahlul kita sembelihan dari mereka Ustaz, hukumnya memakan sembelihan dari kitab Ustaz? Disebutkan kalau sembelihan ahlu kitab itu boleh ya, boleh saja, tidak masalah. Sembelihan yang bisa dimakan itu ya sembelihan dari kaum muslimin ya, dan sembelihannya ahlu kitab Yahudi dan Nasara. Itu Nabi SAW pernah diceritakan beliau memakan ya, hasil sembelihan dari orang-orang
Yahudi di Madinah. Ya, tentunya tanpa kita istilahnya kita selama mereka ahlu kitab ya, mereka ahlu kitab dan ahlu kitab itu kan mereka menyembelih ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bishawab ya. Sembelihan ahlu kitab yaitu dalilnya jelas, tidak masalah ya, boleh-boleh saja. Yang penting mereka menyembelihnya dengan cara yang benar ya. Mereka menyembelihnya dengan cara yang benar. Allahu alam bishawab. Afan Ustaz, mungkin tambah sedikit. Afan. Soalnya ada permasalahan begini Ustaz. Misalnya ada kaum muslimin Ustaz punya warung bakso. Oke. Terus misalnya kita ikhwan membicarakan tentang warung itu mungkin diambil daging dari yang menyembelih itu bukan dari kita kaum muslimin, tetapi mungkin dari orang lain. Tetapi kita bercerita istilahnya supaya mengajak orang jangan makan di warung tersebut, Ustaz. Apakah ini masuk dalam menzolimi pemilik warung tersebut, Ustaz? Karena dengan tidak sengaja kita telah mengajak orang istilahnya tidak membeli ke warung tersebut, Ustaz. Yang kan boleh. Iya, jelas itu adalah perkara kezaliman. Kalau yang menjual, apalagi jangankan jangankan orang muslim ya, sesembelihan dari ahlu kitab itu dihalalkan. Apalagi saudara kita sesama muslim, dia jualan ya dengan membuat cerita-cerita isu-isu nanti dagingnya begini-begini, jelas itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Mendolimi itu mendolimi saudara kita. Kita wajib berbaik sangka. Kalau dia saudara kita semuslim, wajib berbaik kita untuk husnudzon, berbaik sangka kepada saudara kita. Menuduh saudara dengan hal-hal yang tidak benar, tidak pantas itu tak boleh. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan kalian suka menyari-nyari kesalahan, ya husnudzon, berburuk sangka kepada sesama kaum muslimin. Itu tidak boleh. Ya, lagian begini ya, para ulama itu memfatwakan ketika kita beli makanan daging, maka tidak usah ditanyakan ini dari mana, tidak usah ditanyakan. Kalau dia kaum muslimin ya, jangan kaum muslimin tadi ya, kita katakan tadi ahlul kitab, itu sah, sesembelihannya sah, diterima. Apalagi kaum muslimin ya, tidak usah ditanyakan nih bagaimana ini, repot, kita sendiri yang repot. Setiap antum datang ke warung tanya dulu ini sembelihannya benar tidak, bagus tidak, menyebutkan nama Allah tidak, antum sendiri yang repot, tidak usah ditanyakan, tidak usah ya. Kalaupun misalkan dia melakukan dengan cara yang tidak benar, dosa ditanggung mereka. Dosa ditanggung mereka sendiri. Bukan kita yang menanggung. Kita mau makan, kita butuh, ya silakan. Tidak usah ditanyakan bagaimana menyembelihannya, benar tidak, sebut nama Allah tidak menyembelihannya. Ini repot sendiri kalau begitu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu ya. Ya, wa iyyakum jazakumullah barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan berikutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.